di antara kekeliruan mereka terbesar. Orang-orang yang mudah menganggap orang lain bukan ahlus sunnah. Kekeliruan mereka terbesar salah memahami hadis tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Mereka kan hadisnya itu Rasulullah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Dan mereka menganggap yang satu itu mereka doang. Karena Rasulullah mengatakan yang satu itu adalah al-jamaah. Ya, kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan apa yang mereka yang mengikuti perbuatanku dan para sahabatku hari ini. Dan itu mereka mengklaim yang satu itu hanya mereka yang ahlus sunnah, sedangkan yang lain dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Sedangkan yang satu ahlus sunnah wal jamaah itu adalah umat Islam seluruh secara umum. Kalaupun mereka punya kekurangan, itu masing-masing lah, karena tidak ada yang sempurna kan. Sedangkan yang 72 itu adalah ahlul bid'ah yang seperti Khawarij, Syiah, ya kan, Murji'ah, banyaklah, ya 72 golongan kurang lebih. Sedangkan yang satu itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka organisasinya NU, Muhammadiyah, ya Salafi, ya Dewan Dakwah misalnya. Ya pokoknya selagi mereka yang paling umum beginilah, Bu. Selagi mereka masih rukun Islamnya 5, rukun 6-nya 6, rukun imannya 6, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dah. Karena kita nggak mungkin nuntut kepada orang-orang awam itu Tuhan itu posisinya di mana, Tuhan kalau malam hari turun bagaimana, Tuhan tangannya bagaimana. Kita nggak bisa nuntut orang-orang awam. Apakah mereka yang semua Ahlus Sunnah itu harus mengerti Allah itu turun, Allah punya tangan, Allah istiwa di atas ars? Kan enggak. Mereka awam gimana? Nggak sampai otak mereka ke sana. Ya, jadi secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka yang rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kekurangan mereka yang masing-masing lah. Ya, nanti di hadapan Allah mereka akan diminta pertanggungjawaban. Kita tidak diminta pertanggungjawaban sama Allah nanti pada hari kiamat. Ini si fulan sunnah apa enggak? Enggak, Bu. Kita enggak diminta pertanggungjawaban. Itu si fulan bid'ah enggak? Enggak, kita enggak diminta pertanggungjawaban. Mereka punya Tuhan masing-masing yang akan bertanggungjawabkan nanti. Kita juga punya Tuhan sendiri, begitu. Jadi kita ajalah. Ya. Dan cara sebenarnya untuk memberikan pemahaman sama orang seperti ini, itu nggak bisa pakai dalil, Bu. Ya. Bagaimana kira-kira caranya Ibu memberikan pengertian kepada orang bahwa parfum itu harum, tapi selama ini mereka tinggalnya di dekat got yang bau. Mereka kan sudah terbiasa hidungnya itu dengan yang bau. Kemudian Ibu mengenalkan ada produk baru nih harum, kalau kalian pakai wangi. Bagaimana cara Ibu mengenalkannya? Kalau Ibu semprotkan ke hidungnya, itu hanya bertahan sampai 5 menit paling. Habis itu bau lagi. Bagaimana caranya? Ibu bawa keluar dulu jalan-jalan ke kota, tempat yang nggak bau, kemudian baru Ibu kenalin. Dan mereka baru sadar, oh ternyata selama ini kita tinggal di tempat yang bau, begitu. Jadi mereka tuh juga harus begitu. Coba ajak jalan-jalan ke kitab-kitab yang lain. Nanti mereka akan ngerti. Kalau Ibu debat, ya nggak selesai. Bagaimana caranya? Bawa mereka jalan-jalan ke kitab ini, ke ulama ini, ke kitab ini, ke organisasi ini, bawa jalan-jalan. Nanti mereka akan paham. Susah. Karena itu tadi, mereka sudah didoktrin bahwa yang satu ini kita, selebihnya selain kita. Itu doktrinnya sudah begitu.